Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat-Sobat HN di podcast kali ini. Kembali lagi kepada saya Octavi Zamana. Kali ini saya podcast bersama dokter sebelah saya ini. Bisa diperkenalkan dokter? Oke, selamat siang semuanya. Saya Dr. Indri Mia Semiring, salah satu dokter umum di PT HHM. Panggilannya Dokter Indri? Bisa dipanggil Indri. Biasanya dipanggil Indri sih. Baik dokter. Di sini kita mau membahas penyakit yang mungkin semua orang pasti mengalami. Penyakit ini dokter, yaitu penyakit diare dok. Oke, iya diare. Akhir-akhir ini kayaknya banyak sekali orang yang kena diare ini, pasti mengganggu aktivitas sekali. Bolak-balik ya ke kamar mandi jadinya. Dijelaskan dokter, penyakit diare itu seperti apa dok? Oke, jadi diare. Ya banyak orang itu datang, dokter anak saya diare, dia langsung bilang seperti itu ya. Iya. Padahal, oh iya ibu berapa kali gitu ya? Kita pasti menanyakan seperti itu. Baru 2 kali sih dok gitu. Nah, padahal sebenarnya diare itu adalah dimana buang air besar lebih dari 3 kali selama 24 jam. Iya, jadi lebih dari 3 kali ya. Namun catatan lagi, konsistensinya atau teksturnya itu lembek atau bahkan cair. Iya, cair seperti itu. Dan ingat, bisa juga disertai lendir ataupun darah. Iya. Bahkan sampai berdarah juga? Iya, bisa. Gejalanya itu seperti apa aja dok? Oke, kalau untuk diare itu pasti tuh rasanya perut tuh tak nyaman, nyeri gitu ya, mules, pengen bolak-balik kamar mandi seperti itu. Lalu bisa juga ada gejala penyerta, misalnya demam. Ya, demam juga bisa, tergantung nanti penyebabnya apa nih gitu, infeksi atau tidak, seperti itu ya. Terus ada namanya tenesmus ya. Itu apa sih tenesmus itu? Dia tuh udah baru aja selesai kamar mandi nih, tapi pengen buang air besar lagi. Nah, seperti itu. Iya. Dan ingat, diare itu bahayanya apa sih? Bisa bikin dehidrasi. Dehidrasi. Ada yang sampai dehidrasi ringan ataupun bahkan sampai berat ya. Itu sih yang perlu kita pantau lagi. Terus kita lihat kalau dia sudah jatuh dalam tahap dehidrasi, kencingnya kita lihat gitu. Bagaimana banyak sedikitnya. Kalau orang dehidrasi kan pasti kekurangan cairan, seperti itu sih. Jadi kita lihat di situ juga. Bisa juga ada gejala penyerta itu seperti mual muntah. Oh, bahkan sampai mual muntah. Iya, juga. kenapa? Karena kan itu berhubungan dengan gerakan ususnya ya. Berhubungan dengan gerakan ususnya. Terus biasanya tuh apakah dia infeksi atau tidak gitu. Nah, seperti itu sih. Terus ini penyebabnya diare ini dok, apakah banyak? Terutama dari makanan atau mungkin faktor cuaca bisa mungkin membuat diare atau bagaimana dok penyebabnya ini? Kalau untuk penyebabnya sendiri itu tadi yang seperti saya bilang ya, ada yang infeksi ataupun non infeksi ya. Kalau infeksi itu maksudnya dari makanan-makanan yang kita beli gitu, yang kita makan gitu kan. Kita kan tidak tahu ya bersih atau tidaknya. Ya mungkin memang tidak 100% bersih ya makanan yang kita beli, namun kan kita punya daya tahan tubuh gitu ya, sistem daya tahan tubuh dalam usus kita juga gitu. Jadi ada orang yang mungkin dengan makanan ini sama-sama nih, misalnya saya dan Mas Okta nih makan cilok lah kita bilang ya, kok Mas Okta diare gitu ya, kok saya tidak gitu. Kenapa? Karena di situ ada proses inflamasi ya di usus kita. Jadi proses penyerapannya pun terganggu. Jadi air yang tadi harusnya diserap, jadi tidak diserap, malah keluar, akhirnya cair dong gitu ya. Terus gerakan ususnya itu kan pasti dia lebih dari yang normal. Nah, karena gerakan yang cepat tadi, akhirnya nggak sempat nyerap. Nah, itu juga. Selain air, juga biasanya orang diare itu adalah kekurangan elektrolit kita bilang. Ya, kekurangan elektrolit itu apa sih? Itu loh yang ada di kayak di minuman-minuman yang ion katanya. Nah, itu yang bakal kurang. Makanya kadang kalau dia sampai dehidrasi berat, nah itu butuh untuk diinfus gitu. Karena bisa nggak sampai orang dehidrasi itu kan ada dia tanpa dehidrasi, ada dehidrasi ringan sedang, ada dehidrasi berat. Kalau ringan sedang itu dia tuh pengennya minum terus tuh. Sedangkan orang yang udah dehidrasi berat itu nggak mau minum lagi. Jadi malah begitu ya dok? Iya, karena memang sudah kesadarannya pun menurun gitu. Oke.
Ini dok, kalau penyakit diare ini, kalau nggak segera ditangani itu bagaimana efeknya mungkin? Apakah bisa mengarah ke, mohon maaf, kematian atau bagaimana? Atau mungkin nanti mengarahnya pasti ke dehidrasi itu tadi ya dok? Gitu, bagaimana dok? Kalau bahayanya, kalau nggak ditangani dengan cepat penyakit diare ini? Ya, jadi kalau penyakit diare ya, kalau tidak ditangani cepat, yang sebenarnya masalahnya di dehidrasi tadi sih mas. Masalah dehidrasi tadi. Kalau dia tanpa dehidrasi, oke lah. Masih bisa dibantu dengan masih bisa dikasih minum gitu ya, cairan-cairan kayak oralit tuh kan ada elektrolitnya ya. Terus yang ringan sedang juga masih bisa dibantu dengan minum. Kalaupun dia susah nih, karena tadi kan ada gejala mual muntah tuh, nah kan susah ya untuk masuk, kadang bisa dibantu pakai selang makan. Iya, selang makan. NGT itu ya dok? Iya, NGT. Iya. Terus kalau misalnya memang dia udah nggak bisa makan minum, dari NGT pun dia tidak kooperatif, kita bilang ya, bisa sih kita pakai infus juga, gitu ya, untuk itu mencegah. Kalau udah skala berat ya dok? Dan untuk mencegah juga dia jatuh ke skala yang lebih berat lagi, karena kan mumpung masih sadar nih, kita bilang kalau yang udah skala berat tuh kadang udah lemas atau penurunan kesadaran. Minum pun sudah susah, jadi mau nggak mau harus kita infus seperti itu. Gitu. Ya, dok. Ini kasih tips dok buat pencegahan, bagaimana biar kita nggak penyakit diare ini biar nggak menyerang kita. Terus pengobatannya bagaimana? Jadi untuk diare ini sendiri ada dibagi ya mas ya untuk pengobatan. Anak sama dewasa itu berbeda. Berbeda? Iya. Anak itu ada namanya lintas diare. Sebenarnya dia itu dibagi juga berdasarkan tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sedang, dan dehidrasi berat. Kalau untuk anak yang tanpa dehidrasi masih bisa kita kasih oralit. Ya, iya benar, dan itu pun sesuai usia juga. Kalau di bawah 1 tahun itu 50 sampai 100 cc per BAB cair ya. Terus kalau dia di atas 1 tahun itu harus 100 sampai 200 cc per BAB cair. Nah, ditambah lagi dengan zinc. Iya, itu memperbaiki keadaan dinding ususnya, memperbaiki fungsi ususnya, dan diberikan 10 hari walaupun diarenya udah selesai, kita bilang. Tetap harus ngasih? Iya, 10 hari gitu ya. Terus kalau dia di bawah 6 bulan mas umurnya, itu dikasih setengah tablet atau 10 mg. Sedangkan kalau dia di atas 6 bulan, nah itu baru 20 mg itu 1 tablet, itu zinc ya. Nah kalau untuk antibiotik sendiri, kita tidak tergesa-gesa untuk ngasih ya. Kayak tadi kan, kayak saya bilang bisa disertai lendir ataupun darah, bisa tidak disertai. Tergantung ya dok? Iya, tergantung. Jadi untuk antibiotik itu sebenarnya kita lihat lagi teksturnya dan kandungannya. Terus kalau dia ringan sedang bisa oralit. Seperti tadi sama oralit. Kalau nggak bisa ya udah bisa tadi pakai NGT, cuman anak-anak kurang ya gitu. Terus kalau udah berat kasih cairan. Zinknya tetap ya. Zinknya 10 hari. Iya. Sampai 10 hari. Iya. Itu minimal atau maksimal dok? Minimal 10 hari atau 10 sampai 14 hari ada yang seperti itu. Gitu. Iya, cuman biasanya dikasih 10 hari. Sesuai usia tadi gitu. Ada nggak sih dok, kalau diare kita harus konsumsi apa gitu, buah atau sayur yang bisa biar nggak banyak gitu sayurnya yang keluar gitu? Bagaimana dok? Tadi satu ya, kalau untuk pencegahan tadi juga kebersihan ya. Kebersihan juga, cuci tangan gitu. Kadang kita kan refleks aja, entah habis megang apa, makan, ada makanan tuh ambil gitu ya kan. Terus kalau untuk makanan ya yang dihindari, sebenarnya kita menghindari untuk yang seratnya tinggi. Iya, seratnya tinggi ya, yang seratnya tinggi. Bukan nggak boleh makan buah, nggak boleh makan sayur, bukan. Seratnya tinggi. Kenapa? Ini ibaratnya kayak kita kebalikan dari orang yang konstipasi atau susah BAB. Kalau orang susah BAB kan kita nggak suruh makan serat yang banyak. Iya, gitu. Untuk apa? Untuk mengurangi gerakan dari usus tadi juga, seperti itu. Lalu perbanyak minum teh. Oh, minum teh? Iya. Teh hangat kok manis ini? Ya teh pokoknya ya. Karena ada juga, pernah saya baca ya, kalau malah dikasih gula, itu juga mengganggu penyerapan cairannya. Oh begitu. Iya, seperti itu. Teh tawar aja ya dok? Kalau bisa. Terus kopi dihindarin. Kenapa? Kopi bisa meningkatkan gerakan ususnya. Nah itu jadi kan penyerapannya terhambat juga seperti itu. Terus biasanya bagi laki-laki ya, tolong ya bukan cuma laki-laki atau perempuan juga sih, alkohol, minuman yang beralkohol. Nah itu juga meningkatkan. Iya. Terus ada untuk terapinya ada namanya anti
Anti motility, maksudnya anti untuk pergerakan usus. Jadi kita mengurangi gerakan usus tuh biasanya kita dengar tuh kan kayak kasih loperamid gitu. Gitu. Terus ada untuk pengeras kotorannya. Itu kayak yang biasa Atapulgit tuh yang Enterostop biasanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Di masyarakat muda. Biasanya kan langsung beli. Nah, untuk obat-obat seperti itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk anak-anak. Oh begitu. Iya. Sebenarnya kalau anak-anak ya cukup tadi Mas cairan Oralit kayak gitu, zinc. Iya, kenapa sebenarnya diare itu juga adalah salah satu respon tubuh kita untuk mengeluarkan kuman tadi sebenarnya. Iya, jadi kalau Mas berhentiin kuman tadi nggak tuntas keluar juga seperti itu. Baik dokter, terima kasih banyak. Jadi buat sobat-sobat AM, mari kita jaga kebersihan biar tidak menderita diare, bahkan mengganggu aktivitas kita. Tetap jaga kebersihan, menjadi pola yang sehat. Terima kasih banyak dokter Indri ilmunya, semoga bermanfaat. Kami, saya Okta dan dokter Indri mohon pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.